Setelah pecati ulama dan habaib, Mardiono klaim ada polisi jenderal bintang 3 gabung P3 bulan depan. PLT Ketua Umum atau Ketum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono sempat menuai protes setelah memecat para ulama dan habaib pendukung Anies Baswedan sebagai capres dan majelis syariah P3 di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Mardiono juga menggeser posisi Guru Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung, dari kursi Ketua DPW P3 DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW P3 DKI Jakarta. Belakangan Guru keluar dari P3. Yang terbaru, Mardiono mengklaim akan ada Jenderal Bintang 3 Polri yang bergabung dengan partainya dalam waktu dekat atau paling tidak 3 bulan ke depan. Hanya saja, dia tidak menyebut sosok jenderal tersebut. Mardiono mempersilahkan masyarakat untuk mereka-reka. Mardiono mengatakan sosok jenderal polisi ini akan langsung bergabung dengan P3 usai pensiun. Menurut Mardiono, nantinya Jenderal Bintang 3 polisi tersebut akan ditempatkan P3 sebagai calon legislatif caleg pada pemilu 2024 nanti. Mardiono lantas meminta awak media untuk melakukan pencarian informasi terkait sosok jenderal tersebut. Dia hanya memberi petunjuk bahwa polisi tersebut pensiunan pada Maret 2023 nanti. Sebelumnya mantan Sekretaris Wilayah Sekwil DPW Partai Persatuan Pembangunan DPP P3 DKI Jakarta Najmin Mumtaza Rabbani buka suara soal polemik gerbong Haji Lulung yang terdepak dari kepengurusan P3 Jakarta setelah langkah PLT Ketum P3 Mardiono. PLT Ketum DPP P3 Muhammad Mardiono sebelumnya dituding tidak menghendaki gerbong Haji Lulung yang pernah melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Mardiono merombak kepengurusan DPW P3 DKI, peninggalan era Haji Lulung dengan memecat para ulama dan habaib dan majelis syariah P3 di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, DPP P3 juga menggeser posisi Guru Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung dari kursi DPW P3 DKI Jakarta setelah Sekretaris Wilayah DPW P3 DKI Jakarta. Najmi termasuk salah satu yang terdepak, termasuk 7 ulama dan habaib di jajaran majelis syariah DPW P3 Jakarta. Namanya juga hilang. Mereka adalah Kiai Haji Munawir Aseli, Kiai Haji Mahfud Asyirun, Kiai Haji Mustafa Nur, Habib Idrus Jamalauli, Habib Ahmad bin Hamid Al-Ayyid, Habib Abdurrahman Ahmad Al-Habsyi, dan Kiai Haji Ibrahim Karim. Menurut Najmi, pencopotan ini bukan saja aib yang memalukan tetapi juga bencana bagi Partai Ka'bah. Najmi teringat pada September 2021 yang lalu saat dirinya diminta mendampingi Haji Lulung menjadi Sekwil DPW P3 DKI Jakarta. Saat itu, kata Najmi, pertama kali dilakukan Haji Lulung adalah keliling ke ulama-ulama besar Betawi. Untuk itu, ikut membantu P3 menjadi rumah ulama dan istana umat. Menurutnya, DPP P3 juga tidak pernah mengajak para ulama tersebut untuk berbicara terkait rencana pemecatannya. Begitu juga dengan perombakan jajaran pengurus harian DPW P3 DKI, jumlah mencapai 75% lebih. Dia juga menyayangkan proses rekonsiliasi kepengurusan melalui mediasi dan musyawarah tidak pernah dilakukan. Karena itu menghasilkan sebuah kepengurusan yang tidak aspiratif dan sangat tidak akomodatif. Padahal menurutnya P3 itu milik publik dan dibiayai dengan uang negara melalui hibah. Makanya, apapun keputusannya yang terkait kelembagaan harusnya bisa diketahui oleh publik. Sebagaimana diketahui, anak almarhum Haji Lulung Guru Tirta Lunggana dicopot dari kursi Ketua DPW P3 DKI Jakarta melalui SK nomor 0790 SK DPP W 1/2023 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2026. Tidak hanya Tirta, mayoritas susunan pengurus selama peninggalan era Haji Lulung juga tidak masuk dalam pengurus harian PH DPW P3 DKI yang baru. Di antaranya adalah 2 mantan wakil ketua bidang fungsional DPW P3 DKI Abdul Aziz dan Maman Firman Syah yang juga mantan ketua fraksi P3 DPRD DKI 2014-2019. Selanjutnya, ada mantan bendahara DPW P3 DKI Muhammad Yunus, Wakil Ketua DPW P3 DKI Fauzi Samada, Nina Lubena, Nurani Saifullah, Jody Salahuddin Akbar, dan Abradi yang juga Ketua Pernusi DKI Jakarta. Perombakan susunan DPW P3 ini diduga disebabkan oleh Ketua Putusan Rapat Kerja Wilayah Rekerwil P3 DKI dan Musyawarah Kerja Cabang
Muskecap DPC P3 se-DKI Jakarta pada tahun 2022 yang lalu. Saat itu, P3 Jakarta di bawah kepemimpinan Tita Lunggana merekomendasikan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Sebelumnya, tudingan bahwa PLT Ketum Mardiono tidak menghendaki orang-orang Haji Lulung berada di P3 Jakarta pertama kali dilontarkan oleh mantan Wakil Ketua DPW P3 DKI Riano P. Ahmad yang juga Ketua Umum Bamus Betawi. Riano mengakui kecewa terhadap keputusan sepihak PLT Ketum P3 Mardiono yang memecat ulama dan habaib dari jajaran Majelis Syariah DPW P3 DKI. Dia berkesimpulan PLT Ketum P3 saat ini tak menginginkan orang-orang Haji Lulung menjadi bagian dari kepengurusan P3 Jakarta.